Enggak goreng. Kakak, Woi, kan ada nih. apa lu tiba-tiba Kanada orang lagi masak di Kanada. Pertama kali kakak tahu kalau ada akun fake yang mirip banget sama kakak, dan ternyata punya satu kota lagi sama kita. Itu reaksi pertama kakak itu gimana? Merinding, pengen ketawa, atau pengen langsung nyamperin? Aduh, pusing banget. Sebenarnya nggak apa-apa kalau ada akun fake. Yang penting nggak dibuat nipu ya, Me. Karena kan kemarin tuh ternyata dia membuat itu akun tuh udah dari 2022. Terus dia udah nipu. Terus penipuannya itu kayak aku dibikin seolah-olah aku open VCS, aku open BO, terus aku kayak dibikin open grup Telegram. Nah, ketika para korban ini akhirnya udah kayak tergoda untuk transfer, yang akhirnya pas udah transfer dia diblok apa segala macam sama pelaku ini ya. Mau nggak mau korbannya pada marah, ngamuk-ngamuk, maki-maki, tapi di akun asliku yang menyebabkan aku nggak nyaman dan nggak mau main sosial media, yang akhirnya aku harus cari tahu siapa pelaku itu. Find outnya adalah pelakunya satu kota sama kita. Kayak mau rasanya nyamperin gitu loh, cuma kayak ngapain dia buang-buang tenaga dan ngotorin tangan sendiri. Jadi ya udahlah, kita tunggu aja itu kayak mana kelanjutannya. Sampai hari ini sih dia belum ngirimin video klarifikasi yang aku mau ya. Ya udah, mari kita lihat. Perkenalkan, nama saya Franz Merizal Pratama. Saya yang mempunyai atau memiliki akun atas nama Siskae-nya 3 yang yang telah melakukan beberapa kali penipuan terhadap korban dan merugikan Siskae. Saya hanya ingin menjelaskan untuk kronologi awalnya. Saya hanya iseng membuat akun atas nama Kak Siskae karena pada saat itu followers untuk nama Kak Siskae itu sangat cepat, dan tiba-tiba saja banyak yang DM untuk menanyakan tentang konten eksklusif Kak Siskae. Karena waktu itu saya membutuhkan uang, makanya saya melakukan beberapa kali, dan semua yang masuk ke bagi-bagi saya itu tidak semuanya itu dari hasil penipuan. Ada beberapa yang diberikan secara sukarela. Untuk kasus Kai dan para korbannya saya memohon maaf. Untuk alasan spesifiknya karena jujur saya adalah anak pertama, dan pada saat itu ekonomi keluarga saya sedang memburuk karena adanya salah satu kejadian di mana paman saya melakukan pinjaman sehingga menyebabkan rumah saya hampir disita. Dan karena ada celah tersebut, akhirnya saya manfaatkan untuk membantu keluarga saya. Karena saya sebagai anak pertama dan tulang punggung keluarga saya yang harus membantu ekonomi keluarga. Nah, untuk total yang sudah saya dapatkan saya kurang mengetahui, tetapi jumlahnya kemungkinan itu lebih dari 10 juta. Dan untuk uangnya itu kebanyakan saya gunakan untuk membantu ekonomi keluarga saya, seperti untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kasus Kai dan para korban saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semua itu sudah saya jelaskan alasannya secara detail, karena waktu itu ada celah di mana tiba-tiba ada yang nge-DM saya tentang untuk konten eksklusif dari kasus Kai. Awalnya beberapa mereka ada yang mengaku sudah tertipu, dan kemudian saya mengaku sebagai akun ofisialnya. Tahu nggak kak, waktu kita coba hubungin si pelaku baik-baik, dia tiba-tiba langsung blokir nomor kita. Itu menurut kakak ini si pelaku emang dasarnya takut, atau dia shock karena nggak nyangka ada dari kita bisa nemu dia yang sekota ini?
Ya, satu takut pasti. Kedua dia nggak mau ninggalin jejak lah. Dia pasti kayak cuci tangan kabur dan nggak mau kita tahu lah. Cuma kan sekarang di era digital ya. Maksudnya kayak dengan sinyal atau dengan nomor handphone aja lu di mana kita kan tahu ya. Jadi kayak ya gitulah. Masalahnya dia juga nipunya nggak sedikit anjir. Jutaan, puluhan juta mungkin. Dan itu udah lama banget ya kak akunnya. Iya. Kesel nggak tuh? Ya kita goreng tahu dulu lah, tahu susu, biar otak kita encer. Gimana sih kak rasanya ngeliat orang lain mencoba hidup fiktif dari diri kakak di medsos? Terus kakak ngerasa punya kayak kembaran gaib yang hobi Kembaran itu nggak gaib. sih? Anjing kembaran gaib. Sebenarnya kalau ditanya gimana rasanya ya antara aku sedih dan biasa aja, dalam artian kalau sedih kan sebenarnya nggak bisa ya karena itu kan dunia maya dan digital era modern. Sebenarnya kayak siapapun kalian yang melakukan atau memutuskan untuk memiliki akun sosial media pasti akan ada konsekuensinya, yaitu dipalsukan. Itu udah jelas karena kan apalagi aku dikenal banyak orang yang berarti orang bisa gampang dapat akses informasiku kan. Nah, namun yang aku sedihkan adalah kenapa dipakai untuk menipu, kenapa untuk dipakai merugikan orang lain in this economy gitu. Tapi mau nyalahin pelakunya juga kadang si korbannya keburu sange, pengen cepet-cepet transfer, dipikir itu aku gitu loh. Makanya juga susah juga gitu kalau sepenuhnya menyalahkan pelaku gitu. Aku nggak sepenuhnya menyalahkan pelaku, cuma yang membuat aku akhirnya speak up adalah ini sudah lama dan aku pikir sebenarnya udah cukup lah dia mendapatkan keuntungan gitu kan. Berarti kan itu dia bisa hidup, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bertahan hidup dengan uang dari hasil mengatasnamakan aku kan, menyamar menjadi aku kan. Jadi ya udah, aku merasa kayak udah cukup lah. Ini udah waktunya, dia udah terlalu banyak dan terlalu lama menggunakan identitasku gitu kan. Dan peringatan untuk yang lain, kalau untuk menggunakan fake account itu jangan nipu lah, apalagi sampai merugikan identitas asli orang yang kalian pakai itu. Gitu Mac. Gitu kak. Iyo. Terus seandainya si pelaku sekarang nih lagi nonton reaction kakak dan kita tahu dia pasti kepo pakai akun lain karena sekota juga kan. Ya. Ada pesan khusus gak buat kakak ngomong langsung ke dia gitu? Sebenarnya aku udah sempat berhubungan komunikasi dan berkontak gitu kan sama dia. Dia juga sudah sempat mengirimkan video permintaan maaf. Tapi aku belum puas, dalam artian video permintaan maaf klarifikasinya terlalu meremehkan aku. Jadi kayak, oh nih orang beneran mau menguji kesabaranku sebatas mana. Jadi yang mau aku sampaikan terlebih lagi, mungkin masih ada orang di luaran sana yang menggunakan akun palsu dengan nama-nama selebriti yang digunakan untuk menipu apa segala macam. Hati-hati, karena dunia digital ini penuh dengan jejak digital kalian. Dan ingat, identitas penduduk KTP kalian itu elektronik yang dimana itu bisa dilacak dimanapun Anda berada ya. Ingat, dengan pancaran sinyal itu kalian udah bisa ditarik datanya. Jadi hati-hati ya. Di era sekarang tuh udah gak ada privacy lagi guys. Jadi karena kecanggihan teknologi dan banyaknya data berterbaran di media sosial atau di internet, itu udah terlalu gampang untuk kita narik data-data dan mencari tahu kalian ada di mana, kalian siapa, alamatnya di mana. Itu udah gampang banget ke trackingnya Mac. Jadi gampang banget. Di spill gak kak itu kak? Aduh, udah aku spill sih di Instagram Mac. Cuma mari kita tunggu ya itikat baiknya beliau dulu. Merugikan banget sih. Iyalah, secara mental, secara materi dia merugikan. Kalau materi mungkin nggak ada efeknya ke aku ya. Dalam artian aku juga nggak ada rugi materi gitu loh. Cuma yang aku rugikan adalah aku mengalami kecemasan yang aku ngerasa nggak aman ketika aku bermain sosial media. Dan aku nggak aman ketika aku pergi-pergi keluar karena ada ancaman kayak korban. Aku tahu kok kamu sering kemana nongkrong. Aku tahu kok kamu tinggal di mana. Pokoknya aku tahu kok kamu kalau ada acara di mana aku mau samperin. Aku mau minta tanggung jawab begini-begini, kan itu sudah mengancam keamanan aku beraktivitas sehari-hari ya jadinya. Ini bikin aku nggak nyaman. Itu rugi banget sih. Ditambah lagi korbannya tuh banyak dan aku nggak tahu jumlahnya berapa. Pas aku tanya juga aku nggak inget kak, bohong. Terus jumlah penghasilan yang kamu dapat dari pakai nama aku juga nggak inget kak, bohong. Padahal ada jelas itu di akun, ada saweran dengan link bagi-bagi lah, kita sebut aja nama platformnya bagi-bagi. Dia sudah mengumpulkan dana dan pencairan itu puluhan juta di situ, 20 lebih. Nggak mungkin nggak inget. Nah itu salah satu bukti kejahatan pelanggaran UU ITE. Di mana mereka orang-orang yang akan terjerat pasal pidana itu bisa dijerat ancaman hukuman 4 tahun dan denda ganti rugi 1 miliar rupiah. Tapi dilihat dari tampangnya melakukan penipuan menggunakan atas nama aku, kayaknya dia nggak mungkin punya duit denda 1 miliar ya. Jadi menurut
kalian apakah ini akan aku selesaikan secara kekeluargaan atau tetap lanjutin laporan polisi? Komen. Menurut kakak, kenapa ya akun-akun fake kayak gini tuh beraninya cuma di balik layar dan langsung ciut pas ketahuan? Apa karena dunia nyata personanya kakak itu terlalu sulit buat ditiru sama dia? Ya karena mereka tidak memiliki identitas diri sendiri di media sosial, terlebih-lebih mereka sebenarnya bukan siapa-siapa. Mereka hanya sipil, masyarakat sipil biasa pada umumnya yang memang bersosial media, tapi dia bisa mengambil peluang dari melihat ramainya demand atau permintaan tentang konten-konten aku. Akhirnya dia menyamar menjadi aku dan memperjualbelikan konten-konten yang sebenarnya nggak ada. Itu kayak konten-konten lama sebelum aku kena kasus. Ya akhirnya dijual belikan sama mereka dan aku nggak masalah, tapi jangan nipu gitu. Nipu dalam artian kamu mengumumkan kamu open VCS, kamu open BO, padahal aku tidak pernah melakukan itu. Kemudian ada orang yang transfer terus di blok. Orang ngiranya aku open BO, open VCS dan orang itu udah transfer berapa juta, terus marah-marahnya ke aku. Kan lucu anjir. Itu kan in this economy sekarang transfer berapa juta gitu kan kayak terus duit lu hilang dibawa orang kayak juga. Dengan adanya kasus yang sedekat ini ya sampai satu kota gini, apa nih tips yang paling valid buat followers kakak? Ya followers kakak tuh nggak gampang terkecoh sama akun-akun cloningan yang modusnya langsung pintar. Oke, kalau kalian mau tips dari aku, intinya makanya follow terus akun YouTube aku. Akun YouTube ini nggak ada cloningannya guys, karena memang cuma satu-satunya Siskai Official ini di YouTube. Terus sama akun fanpage Facebook yang udah verifikasi atau centang biru, itu harus kalian follow, add, dan kalian ikuti informasi-informasi validnya dari aku di YouTube sama di Facebook. Dah, itu aja. Sama Instagram tuh sebenarnya udah kelihatan lah itu asli karena udah verified anjir. Makanya jangan gampang terbuai atau tergoda dengan konten-kontennya Siskai murah gini. Padahal ya konten aku cuma ada di YouTube. Emang kan dia buka kayak open VCS, open BO gitu. Emang Kak Siska buka kayak gitu kan? Enggak anjing, gua kalau open BO ngapain gua bikin YouTube? Menang gua open BO mahal. Enggak lah, makanya kenapa orang-orang itu karena ada obsesi pengen tahu aku, pengen kenal, pengen deket, bahkan pengen memiliki hubungan seksual sama aku. Ya orang akhirnya terkecoh kalau ada orang akun fake account yang bilang open BO dong kak. Misal harganya dia bikin 5 juta. Untuk orang yang cuma punya tabungan 5 juta itu, ya udahlah dikasih semuanya 5 juta ke fake account. Dengan harapan itu fake account itu aku. Dengan harapan dia bisa berhubungan seksual dengan aku dengan harga 5 juta. Kayak what the fuck? Akhirnya dia transfer, terus sama fake account-nya diblokir. Salah siapa? Salah dua-duanya lah. Tapi Kak Siska yang kena imbasnya itu Kak. Iya anjir, aku yang kena imbasnya, aku yang dimaki-maki, aku yang dicaci, aku yang dihujat, aku yang diancam-ancam. Kalau misalnya aku keluar rumah, kalau misalnya aku lagi di kota mana, lagi perform, ada aja orang yang kayak, kak kemarin aku ketipu gini-gini lah, itu bukan aku. Tapi kayak gitu-gitu jadi kan kayak pusing ya Wak, sebel. Makanya kenapa aku harus mencari tahu siapa itu penipu-penipu itu, sampai membuat kenyamanan kehidupan personalku terganggu. Pesanku, ikutin akun-akun yang memang official dan terverifikasi. Misal akun Instagramku yang centang biru, akun YouTube sama akun Facebook, biar kalian gak ketinggalan info. Terus jangan pernah percaya sama orang-orang di luar sana yang bilang aku open BO, open VCS gitu. Jangan ya, in this economy kalian cari duit itu susah, jadi jangan sampai terperdaya dan tertipu. Itu aja.